Salam buat ibu ya. Ayo. Pak izin antara Pak. Ini Pak yang apa ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya, gitu Pak. ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Pak, salam buat ibu nggih. Dadah Pak Jokowi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Pol. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Semoga sobat selalu dalam keadaan sehat, selalu diberi rezeki yang berkah dan berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lagi rame nih. Hari ini lagi trending topik di mana organisasi Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRV mengumumkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo masuk ke dalam nominasi finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024. Lagi rame nih beritanya. Terus bagaimana sih tanggapannya Pak Joko Widodo ya, Pak Jokowi atas rilisnya ini ya, bahwa dia masuk finalis atau tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi versi OCCRP. Yuk kita baca aja ini berita dari tempo.go ya. Di sini Presiden RI ke-7 Joko Widodo masuk finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi versi OCCRP 31 Desember 2024. Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRV mengumumkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo masuk ke dalam nominasi finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024. Jokowi menjadi salah satu dari 5 finalis lain yang paling banyak dipilih tahun ini. Keempat tokoh lain yang masuk ke dalam kategori itu ialah Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina, dan pengusaha dari India Gautam Adani. Kami meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRV. Demikian keterangan OCCRV di website resmi pada Selasa 31 Desember 2024. William Ruto memperoleh suara yang paling banyak dalam nominasi finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024. Lebih dari 40.000 orang menulis surat untuk mencalonkan Presiden Kenya William Ruto sebagai tokoh tahun ini dalam nominasi kejahatan terorganisasi dan korupsi. Nah,
Penerbit OCCRV Dri Sullivan menuturkan korupsi merupakan bagian mendasar dari upaya merebut kekuasaan negara dan menjadikan pemerintahan otokratis berkuasa. Pemerintah yang korup ini melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka. Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang kejam atau revolusi berdarah, ujar Sullivan. Mahkamah Rakyat Luar Biasa menggelar People Tribunal atau pengadilan rakyat untuk mengadili pemerintahan Jokowi di Wisma Makara Universitas Indonesia UI Depok, Jawa Barat pada Selasa 25 Juni 2024. Gugatan yang mereka adili tersebut sebagai 9 dosa atau nawadosa rezim Jokowi. Pertama, gugatan soal perampasan ruang hidup dan menyingkirkan masyarakat. Contohnya, sejumlah kebijakan pemerintah seperti proyek strategis nasional, Undang-Undang Cipta Kerja, hilirisasi nikel, food estate sebagai kebijakan yang merugikan pada penggugat. Kedua, soal kekerasan, persekusi, kriminalisasi, dan diskriminasi. Fadil mencontohkan sejumlah kasus kekerasan yang sering terjadi dalam berbagai demonstrasi sipil. Ketiga, politik impunitas dan kejahatan kemanusiaan. Selama periode pemerintahan Jokowi, kata Fadil, pemerintah diduga tidak serius menuntaskan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat. Keempat, Jokowi juga digugat soal komersialisasi, penyeragaman, dan penundukan dalam sistem pendidikan nasional. Salah satu yang disoroti para penggugat adalah polemik mahalnya uang kuliah tunggal dan pemberlakuan status perguruan tinggi negeri badan hukum yang disebut membuat biaya kuliah semakin tinggi. Kelima, persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tindakan perlindungan terhadap koruptor. Fadil menyoroti revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK yang dilakukan di periode Jokowi. Selain itu, ada juga tudingan bahwa Jokowi telah menormalisasi praktek kolusi dan nepotisme selama Pilpres 2024. Keenam, kata Fadil adalah soal eksploitasi sumber daya alam dan program solusi palsu untuk krisis iklim. Perizinan pertambangan dianggap tidak berjalan beriringan dengan pengetatan pengawasan perizinan berusaha, pemulihan, dan kemampuan negara untuk mendistribusikan keuntungan yang didapatkan kepada rakyat. Ketujuh, politik perburuhan yang menindas. Fadil mencontohkan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang terjadi dalam periode Jokowi. Kedelapan, pembajakan legislasi. Menurut Fadil, dalam prakteknya Jokowi sebagai presiden tidak mengeluarkan peraturan untuk kepentingan publik. Kesembilan, militerisme dan militerisasi. Menurut para penggugat, rejim Jokowi selalu menjabat telah berupaya mengembalikan militer ke ruang sipil. Kuasa hukum memberi contoh revisi UU Aparatus Sipil Negara yang menyatakan jabatan ASN tertentu dapat diisi prajurit TNI dan anggota Polri. Nah, itu sobat ya, beritanya dari Tempo, kenapa Jokowi termasuk finalis kejahatan terorganisasi dalam korupsi 2024. Ternyata ya banyak polling atau masukan ke OCCRP itu, para jurnalis, para orang-orang bahkan mengirimkan surat dan apa aja kesalahan-kesalahannya. Nah itu, nah kita perlu mendalam nih mengenal lembaga OCCRP yang rilis daftar hitam tokoh dunia. Ini di cnnindonesia.com ya. Di sini Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia oleh sebuah lembaga non pemerintah, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). OCCRP merilis daftar itu pada Selasa 30 Desember dalam laporan Corrupt Person of the Year 2024 yang memenangkan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Nah,
Jadi kayak Bashar al-Assad ya, yang nomor 1 paling korup. Daftar finalis koruptor dunia ini berada di kolom kecil di antara laporan mengenal al-Assad. Dalam daftar itu, sejarah tokoh dunia selain Jokowi disebut jadi finalis, yakni Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautama Adani. Nah, apa itu lembaga OCCRP? OCCRP merupakan salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Dilansir dari situs OCCRP, lembaga ini memiliki visi menjadikan dunia lebih terinformasi, di mana kehidupan, mata pencaharian, dan demokrasi tidak terancam oleh kejahatan dan korupsi. Misi OCCRP sementara itu menyebarkan dan memperkuat jurnalisme investigasi di seluruh dunia dan mengungkapkan kejahatan serta korupsi sehingga masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak berwenang. OCCRP merupakan organisasi yang dibentuk oleh 24 pusat investigasi nirlaba. Lembaga ini tersebar di seluruh Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika Latin. OCCRP didirikan oleh Drew Sullivan dan Faurado. Organisasi ini pernah terlibat dalam peliputan spyware Pegasus serta kebocoran data Panama Paper. Yang sempat ramai ya, Panama Paper. Selama beroperasi, OCCRP telah membuat lebih dari 702 pejabat dunia mengundurkan diri atau disekor dari jabatan. Laporan-laporan lembaga ini telah menghasilkan lebih dari 620 dakwaan, berbagai vonis hukuman, hingga lebih dari 100 aksi korporasi. OCCRP mendapatkan sumbangan dana dan organisasi-organisasi seperti The Buy and Fall Foundation, The Postcode Lottery, European Instrument for Democracy dan Human Rights, Ford Foundation, Freedom Foundation, German Marshall Fund. Wah, banyak ya ininya ya, penggalangan dananya. Kemudian ada pula sumbangan dari Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis, Kementerian Luar Negeri Denmark, National Endowment for Democracy, Oak Foundation, Open Society Foundation, Fitch Foundation, Rockefeller Brothers Fund, Sokol Foundation, US Agency for International Development, hingga Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Pendananya ternyata besar-besar juga ya, bahkan ada Rockefeller juga yang ini terima berbagai penghargaan. OCCRP pernah dinominasikan untuk penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 2023 oleh Profesor Wolfgang Wagner di Vrije Universiteit Amsterdam atas karyanya yang berkontribusi pada perdamaian dengan mengungkap korupsi politik dan kejahatan terorganisir. Pada 2017, OCCRP juga dianugerahi penghargaan Pulitzer untuk laporan mengenai Panama Paper Series Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga Uni Eropa juga pernah memberikan penghargaan kepada lembaga yang berfokus pada isu korupsi itu. Nah, itu sobat, ternyata ya nggak sembarangan juga ya OCCRP itu dikirain tuh organisasi pemerintah ini, tapi ya mengerikan juga ternyata pendana-pendananya itu ya kementerian-kementerian ya, sampai Rockefeller Foundation, yang gede-gede semua ya ininya tuh. Jadi termasuk finalis tapi masih kalah sama Al-Assad katanya. Nah, gimana nih tanggapan sobat?
Ini ada nih respon Jokowi masuk daftar tokoh dunia paling korup 2024 versi OCCRP. Kita tonton ya videonya. Salam buat ibu ya, Pak izin antara Pak. Oke. Ini Pak yang apa ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya, gitu Pak. ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Pak, salam buat ibu nih. Dadah Pak Jokowi. Dadah Om Sarif. Oh iya. Nah itu kan kata Jokowi bilang ya itu framing jahat ya, framing jahat dan fitnah. Ya coba buktikan saja gitu, karena untuk sekarang ya orang memitnah atau ini ya kadang tanpa bukti atau apa gitu. Ya udah katanya buktikan saja. Walaupun itu NGO kita kan nggak tahu, apalagi tadi kita pernah baca bahwa pendana-pendananya ya mengerikan juga, sampai kementerian-kementerian Eropa, Amerika gitu kan mendanai lembaga tersebut. Nah kita nggak tahu nih ada konspirasi apa sehingga organisasi tersebut merilis bahwa Jokowi merupakan orang terkorup di 2024 gitu kan. Ya walaupun tadi Tempo sempat merilis beberapa kesalahan, ada 9 kesalahan waktu pemerintahan Jokowi di saat menjabat ya, apa aja kesalahan-kesalahannya gitu kan. Tapi ya itu konspirasi atau apa ya, kita lihat ke depannya aja lah gimana. Karena ya sekarang berbagai kepentingan politik, perbuatan politik, apalagi ramainya tentang Jokowi versus Hasto gitu kan, yang notabene Hasto memiliki bukti-bukti kejahatan Jokowi selama menjabat, bahkan ada skandal-skandal pejabat-pejabat yang katanya si data-data itu disimpan di Rusia. Ya kalau kita berharapnya sebagai masyarakat ya itu dibuka gitu. Dibuka, dilaporkan ke hukum gitu kan. Ya udah dibuktikan, jangan berkoar-koar sampai mempengaruhi pandangan-pandangan orang gitu. Mana fitnah, mana ini kan akhirnya ini. Tapi kalau misalnya itu dibuktikan benar bahwa itu bukti kejahatan atau skandal para pejabat pemerintahan Jokowi, terus Jokowinya membiarkan dia tahu tapi membiarkan, akhirnya kan berarti ada, tanpa tidak sadari ada dukungannya. Nah itu kita buktikan gitu, jangan sampai berkoar-koar. Nah sekarang dengan ini tiba-tiba kan organisasi tentang korupsi ini tiba-tiba merilis masuk finalis gitu, masuk 5 besar.
presiden 2000 ya terkorup gitu kan, dari nepotisme. Kalau nepotisme ya kemarin orang ya nggak bisa menyangkal sih, maksudnya tuh ada yang pasti ada yang membela, pasti ada juga enggak yang membelanya, karena Gibran selalu apa namanya tuh dicalonkan ya bukan kemauan keluarga mereka, tapi dicalonkan sama masyarakat, sama rakyat. Nah, selalu jawabannya itu. Tapi kan di sisi lain yang kontra jawabannya lain, itu tetap ke dinasti. Itu yang pandangan-pandangan di masyarakat itu. Nah, itu sobat, apa posisi RP dan bagaimana tanggapan ala Jokowi yang sederhana, itu framing, itu fitnah. Di mana-mana sekarang fitnah tanpa bukti kan bisa aja, lewat partai, lewat apa bisa aja, katanya itu framing. Nah, yuk tanggapi di kolom komentar tentang berita ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.